Hah? Ngomong aja Bu, jangan bikin aku penasaran. Rangga, kamu yakin Arini itu jujur sama kamu? Maksud Ibu apa? Emangnya hari ini kenapa? Ibu dengar sendiri, dia teleponan sama laki-laki. Ibu yakin banget kalau istri kamu itu diam-diam punya selingkuhan. Loh Bu, jangan sembarangan kalau ngomong. Arini itu nggak mungkin begitu Bu. Loh, kamu bilang ibu ini bohong. Ibu lihat sendiri nak, Bu, aku bawain buah. Tadi pagi habis ke pasar, jadi sekalian beli buat ibu. Wah iya, makasih ya nak. Kamu tuh selalu perhatian. Duduk dulu sana, nanti ibu bikin minuman buat kamu. Iya Bu, santai aja. Aku ambil sendiri juga bisa kok. Rangga nggak ikut ke sini karena kerja ya? Iya Bu, malahan sekarang suka lembur terus. Sampai aku kadang kasihan liatnya. Gak apa-apa, yang penting dijaga aja kesehatannya. Ya udah, ibu ke dapur dulu ya. Mau ngambil minum buat kamu. Halo Yudi, ada apa? Tumben banget nih nelpon. Halo Arini, aku mau minta alamat kamu dong buat ngirim undangan. Karena minggu depan aku mau nikah nih. Wah, akhirnya sold out juga ya kamu. Ya udah, nanti aku kirim lewat chat aja alamatnya. Iya, teleponan sama siapa itu ya? Kok nada ngomongnya dilembut-lembutin gitu? Iya, seneng banget dengernya. Semoga lancar ya buat pernikahannya. Itu tadi kamu teleponan sama siapa? Temen Bu, tadi minta alamat rumah. Oh, temen ya? Iya nih, diminum dulu. Maaf ya kalau seadanya. Iya, nggak apa-apa Bu. Aku kesini kan emang mau main aja soalnya. Udah lama tuh nggak kesini. Ibu nggak perlu repot-repot kayak gini. Enggak kok, nggak ngerepotin. Tuti, aku mau beli sabun mandi dong, 2 yang batangan. Boleh, sebentar ya, aku ambilin dulu. Mau sama apa lagi Bu Yuni? Udah, itu aja. Tapi aku mau cerita sesuatu nih sama kamu. Ada apa Bu? Kayaknya serius banget nih. Aku tuh lagi kepikiran banget soal Arini, menantuku itu loh. Kenapa sama Arini? Cepet dong, kalau cerita jangan setengah-setengah. Bikin penasaran aja deh. Kamu tahu nggak, kemarin nih ya, aku denger dia teleponan sama cowok. Mana pas lagi di rumah aku lagi. Dikira nggak bakal ketahuan kali ya, makanya sampai berani begitu. Astagfirullahaladzim, beneran Bu? Itu cowoknya siapa ya Bu? Gak tahu, aku belum nemu buktinya. Tapi yang jelas aku kesel banget. Gak nyangka ya punya menantu tukang selingkuh kayak gitu. Ya ampun, berani banget ya dia Bu. Terus gimana tuh sama si Rangga? Udah tahu belum kalau istrinya ada sesuatu sama laki-laki lain? Kayaknya sih belum. Kalau dari gerak-geriknya hubungan perselingkuhannya itu masih baru. Tapi aku yakin banget kalau Rangga sampai tahu dia pasti marah. Aku jadi kasihan sama anakku. Gimana ya nasib dia nanti? Iya kasihan banget. Tapi mending deh buruan dikasih tahu biar Rangga bisa nyari bukti yang lebih kuat nanti. Kasihan kalau sampai dibiarin terus. Takut istrinya malah keenakan main di belakang. Iya kamu bener. Aku bakal bantu anakku biar gak disakitin terus. Ya udah nih uangnya, aku bayar sabun. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Bu, ada apa sih Bu? Sampai nyuruh aku datang buru-buru ke sini. Aku masih banyak kerjaan loh. Minum dulu, ibu gak enak ngomongnya. Tapi ini penting banget. Hah? Ngomong aja Bu, jangan bikin aku penasaran. Rangga, kamu yakin Arini itu jujur sama kamu? Maksud Ibu apa? Emangnya hari ini kenapa? Ibu dengar sendiri, dia teleponan sama laki-laki. Ibu yakin banget kalau istri kamu itu diam-diam punya selingkuhan. Loh Bu, jangan sembarangan kalau ngomong. Arini itu nggak mungkin begitu Bu. Loh, kamu bilang ibu ini bohong. Ibu lihat sendiri nak, ibu denger dari obrolannya ya. Mereka itu udah kelihatan kalau mereka itu punya hubungan. Arini nggak mungkin selingkuh. Arini itu setia Bu. Kamu itu terlalu percaya sama dia Rangga. Aku ini ibumu. Feeling seorang ibu itu nggak pernah salah. Tapi Arini selingkuh sama siapa? Aku nggak pernah ngelihat kecurigaan apapun dari dia kok. Nah, ibu cuma mau kamu buka mata.
Kamu tuh nggak boleh diem aja. Kalau gitu, aku bakal cari buktinya. Aku nggak mau dipermainkan. Kemarin loh, aku diceritain sama Bu Yuni. Katanya menantunya itu selingkuh. Serius? Ih, kok bisa-bisanya sih selingkuh? Ketakut karma apa ya? Bu Tuti, aku beli gula sama kecap ya. Oh iya, sebentar ya. Sekarang banyak ya istri yang kelihatannya sok manis ya. Iya ya, padahal mah cuma buat nutupin aib doang. Maksudnya gimana ya, Bu? Ya kamu lihat sendiri lah, zaman sekarang banyak istri yang pura-pura baik di depan, tapi malah main di belakang, teleponan sama cowok lain. Ya begitulah pokoknya. Iya, kejadian kayak gitu tuh udah banyak. Kasihan para suami sampai dibohongin. Bu, kalau ucapan yang ngarah ke aku, lebih baik tanya dulu. Aku nggak tahu apa-apa. Kenapa tiba-tiba disindir begitu? Siapa juga yang nyindir kamu? Kalau nggak ngerasa mah nggak usah sewot kali. Iya, kalau nggak ngerasa nggak usah ditanggepin. Ya udah, ini belanjaan aku totalnya jadi berapa, Bu? Jadi 15.000. Ini uangnya. Makasih ya, Bu. Ah, emang dasarnya sok suci. Udah jelas ketahuan aja masih pura-pura nggak tahu. Yudi akhirnya datang juga. Kirain bakal nyasar. Emang sempat nyasar dikit sih tadi. Tapi masih aman kok. Ini undangan pernikahan aku, sengaja dianterin langsung biar kamu sungkan tuh kalau nggak dateng. Pinter juga ya kamu. Wah, akhirnya kamu nikah juga. Selamat ya Yud, aku seneng banget dengernya. Makasih Arini, aku harap kamu bisa datang ya. Kalau kamu sibuk pun nggak apa-apa sih, nggak datang juga. Tenang aja, aku usahain datang kok. Ini dia bukti yang aku tunggu-tunggu. Aku harus foto sekarang juga. Fotonya bakal aku kirim ke Rangga, biar Rangga percaya kalau istrinya itu beneran selingkuh. Biarin aja mereka berantem, aku nggak peduli. Aku kirim sekarang deh fotonya. Rangga pasti percaya kalau ada buktinya. Dia bakal ngira kalau mereka ketemuan diam-diam. Ya udah, hari ini aku pamit dulu ya. Soalnya masih banyak nih undangan yang harus diantar-anterin. Hati-hati di jalan ya. Kamu jelasin sekarang ini apa? Kenapa kamu ketemu sama laki-laki itu di depan rumah? Mas, tenang dulu. Itu Yudi cuma nganter undangan. Aku sama dia temenan. Maksud kamu apa sih? Pulang-pulang langsung nuduh kayak gitu. Temen? Kamu pikir aku gampang dibodohin? Jujur aja deh, kamu sama dia emang sengaja kan ketemu diem-diem pas aku lagi nggak di rumah? Kamu salah paham, Mas. Kamu jangan pura-pura polos. Mending kamu jujur sebelum aku cari tahu siapa laki-laki itu. Terserah kamu deh, Mas. Yang jelas, aku udah ngomong jujur kalau aku nggak ada hubungan apapun sama dia. Kalau kamu nggak percaya, ya udah. Iya, aku nggak percaya. Lagian gimana mau percaya kalau buktinya udah ada di depan mata begini nih? Itu cuma foto tanpa konteks, Mas. Lagian kamu dapat foto dari siapa sih? Kok bisa-bisanya langsung percaya kayak gitu? Aku dapat foto itu dari ibu langsung. Kenapa? Kaget ya kalau rahasianya kebongkar. Ibu, kok bisa ibu nyimpulin kalau aku ada hubungan sama cowok itu? Udahlah, kamu tuh nggak usah sok polos begitu. Kamu nggak perlu nyari-nyari alasan. Aku bakal tahu dengan sendirinya. Aku dipitnah sama mertuaku sendiri. Bu, aku datang bukan buat nyari masalah. Aku cuma mau tahu kenapa ibu fitnah aku. Apa maksud ibu kirim foto itu ke Rangga? Kamu datang langsung marah-marah kayak gitu. Di mana sopan santun kamu sama orang tua? Jawab aja pertanyaan aku, Bu. Kenapa ibu fitnah aku? Kenapa ibu nuduh aku selingkuh? Ah, sudahlah, kamu tuh nggak usah pura-pura sok suci. Ibu lihat sendiri kok kamu ngobrol mesra sama laki-laki itu di depan rumah. Mesra? Bu, aku cuma ngobrol sebentar. Itu pun biasa aja. Dia itu teman aku.
Dan dia udah mau nikah. Justru itu, udah mau nikah kenapa masih sempet-sempetnya mampir ke rumah kamu kalau bukan karena ada apa-apa? Iya kan? Bu, kenapa sih ibu selalu mikir jelek tentang aku? Bu, tolong jangan mendatangkan api di rumah tangga aku sama Mas Rangga. Gara-gara foto itu, dia marah besar. Rumah tangga kami hampir hancur, Bu. Ya salah kamu sendirilah. Bu, tolong sekali aja percaya sama aku. Aku nggak selingkuh. Aku nggak ada hubungan gelap sama siapapun. Kalau kamu mau semuanya baik-baik aja, tinggal ngaku aja terus minta maaf. Rangga juga pasti maafin kamu. Yang penting kamu jujur. Baik, Bu. Kalau gitu, aku bakal buktiin semuanya sendiri ke Mas Rangga. Aku telepon Yudi atau jangan ya? Tapi aku malu kalau dia sampai ikut terlibat sama masalah ini. Aku telepon aja deh, biar masalahnya cepat selesai. Yudi, ayo angkat dong. Duh, kok berdering doang sih? Yud, please, angkat. Arini, halo? Ada apa? Tumben nelpon. Aku lagi kacau banget, Yud. Suamiku salah paham gara-gara mertuaku ngeliat kamu ke rumah. Dia nuduh aku yang aneh-aneh. Aku minta tolong sama kamu buat jelasin. Mau nggak? Tolong banget. Ya ampun, astaga, kok bisa sih sampai lebih enggak? Aduh, padahal ke rumah kamu kan cuma buat ngasih undangan doang. Tapi kamu yakin suamimu bakal percaya kalau aku yang jelasin? Aku nggak peduli dia mau percaya atau enggak. Yang penting kamu jelasin dulu. Soalnya nggak ada cara lain lagi. Aku udah coba jelasin, tapi dia tetap ngeyel. Oke deh, oke. Aku bakal coba bantu ngomong. Tapi kamu jangan panik gitulah, aku jadi ngerasa nggak enak nih. Justru aku yang ngerasa nggak enak. Kamu jadi terlibat masalah rumah tangga aku. Padahal kamu nggak salah apa-apa. Teleponan sama siapa kamu? Hah? Rangga, tunggu. Ini Yudi. Aku cuma... Masih aja teleponan sama dia. Kurang puas bikin aku kelihatan kayak orang bodoh. Dengerin dulu, Rangga. Ini Yudi. Dia mau jelasin semuanya ke kamu. Gak usah, aku gak butuh penjelasan dari laki-laki itu. Kenapa kamu keras kepala banget sih? Aku istri kamu, tapi kamu lebih percaya omongan orang lain daripada aku. Yudi, nanti aku kabarin lagi ya. Aku capek hidup sama orang yang penuh kebohongan. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak pernah bohong. Demi apapun aku nggak selingkuh. Kamu masih aja ya nggak mau ngaku setelah semua yang aku lihat di depan mataku. Padahal semuanya udah bener-bener jelas. Itu fitnah. Tolong dengerin aku sekali ini aja. Semua itu salah paham. Aku udah nggak punya tenaga buat denger omong kosong itu. Kepercayaan aku udah hilang. Dan pernikahan tanpa kepercayaan itu udah nggak ada artinya lagi. Maksud kamu apa, Mas? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku nggak mau lanjutin pernikahan ini lagi. Aku mau kita cerai. Jangan, Mas. Aku mohon. Aku masih sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu lebih percaya cerita orang lain daripada aku? Cukup, putusan aku udah bulat. Aku bakal urus proses perceraian kita secepatnya. Ternyata pernikahan yang kita bangun selama ini kalah sama fitnah. Aku gak nyangka kita pisah secepat itu, Mas. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan prosesnya, saya mau tanya sekali lagi, apa benar keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang-matang? Sudah Pak, saya nggak mau lanjut pernikahan ini lagi karena sudah banyak kebohongannya. Ibu Arini, saya perlu dengar juga dari Ibu, apa masih ada yang mau disampaikan? Mungkin masih bisa dibicarakan loh. Saya capek, Pak. Kan udah saya bilang Pak, dia itu emang pinter nutupin semuanya. Terserah, kamu mau ngomong apa, Rangga? Pak Rangga, mohon tenang. Saya ingin dengar dulu dari Ibu Arini tanpa tekanan. Percuma, Pak. Saya jelasin apapun juga nggak bakal dipercaya. Tapi ini menyangkut masa depan Ibu. Kalau memang Ibu tidak bersalah, Ibu bisa memberi pembelaan.
Saya udah bela diri berkali-kali, tapi hasilnya sama aja. Sekarang saya serahkan semuanya ke dia. Kalau begitu, alasan perceraian yang dicatat adalah adanya perselingkuhan dan pertengkaran terus-menerus ya. Apakah kedua belah pihak setuju? Setuju, Pak? Iya, saya setuju. Oh, baiklah. Dengan ini perceraian ini dinyatakan sah sesuai prosedur. Kalau sudah selesai, saya pamit pergi, Pak. Maaf ya Bu, Mas Rangga kalau kedatangan kami mengganggu, tapi kami ingin menjelaskan semuanya. Betul, Bu. Kami kesini karena ingin meluruskan perihal kesalahpahaman yang terjadi antara saya dengan Arini. Jadi, saya memang datang ke rumah Arini, tapi saya datang waktu itu cuma untuk mengantar undangan pernikahan. Ini istri saya, dia Dahlia. Kita baru menikah beberapa hari yang lalu sebelum kejadian perceraian ini loh. Jadi, selama ini Saya tahu semua ceritanya Mas. Suami saya nggak pernah punya hubungan apapun sama Mbak Arini. Bahkan saya yang menyuruh dia datang ke sini buat jelasin semuanya, biar gak ada fitnah. Ibu cuma khawatir. khawatir atau ngarang, Bu? Saya minta maaf ya Rangga, saya nggak nyangka kedatangan saya waktu itu bikin rumah tangga kalian hancur. Kami harap Ibu dan Mas Rangga bisa memaafkan kesalahpahaman ini. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya. Ayo sayang. Sekarang puas, Bu. Ibu gak bermaksud apa-apa, Nak. Tapi ibu yang bikin ceritanya. Ibu yang bikin aku benci sama istriku sendiri. Ibu minta maaf, Nak. Semuanya udah terlambat. Arini udah pergi dari hidup aku. Bang, ini aman kan kalau ditaruh di jok belakang? Aman, Mbak. Nanti saya bawa motornya juga pelan-pelan kok. Arini, tunggu. Jangan pergi dulu, Arini. Aku mohon, please. Kamu udah telat. Jangan tahan aku. Aku salah, Arini. Semuanya salah aku. Aku bodoh. Aku terlalu percaya sama omongan ibu. Aku udah jelasin dari awal kan, tapi kamu gak pernah mau denger. Aku nyesel. Aku baru tahu semuanya sekarang. Aku mohon, please, kasih aku satu kesempatan lagi. Udah gak ada kesempatan apapun lagi. Semuanya udah selesai. Aku masih cinta sama kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Bukannya ini keinginan kamu buat kita bercerai. Iya, tapi aku nyesel. Aku malah percaya sama semua karangan ibu. Aku rela melakukan apapun karena aku benar-benar bodoh. Aku mohon, please, jangan tinggalin aku. Kita udah cerai, Rangga. Semuanya udah gak bisa kembali kayak dulu. Semuanya udah rusak. Aku bisa perbaikin kok. Gak bisa. Semuanya udah terlanjur hancur. Ayo bang, jalan sekarang. Maafin aku. Kenapa aku sebodoh ini ya Tuhan? Aku udah maafin, tapi aku gak bisa kembali.